Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Nisyarsyati, NIM 235131096, Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan memaparkan tugas rekayasa tanah dengan dosen pengampu yaitu Bu Hanum. Selanjutnya yaitu pertanyaan, kenapa saya sebagai calon insinyur teknik lingkungan harus belajar rekayasa tanah? Menurut saya, sebagai calon insinyur teknik lingkungan, mempelajari rekayasa tanah menjadi salah satu hal yang sangat penting. Karena selain di teknik lingkungan mempelajari air, udara, tanah juga merupakan salah satu komponen utama dalam berbagai aspek lingkungan. Rekayasa tanah memberikan pemahaman mendalam tentang sifat dan karakteristik tanah, yang merupakan dasar dalam berbagai proyek teknik lingkungan, sehingga calon insinyur teknik lingkungan mampu menganalisis dan memanfaatkan tanah dalam berbagai konteks lingkungan. Dengan memahami sifat-sifat fisik dan kimia tanah, kita mampu merancang solusi yang efektif dalam mengelola kontaminasi atau pencemaran yang bisa terjadi di tanah, terus mengurangi resiko bencana alam seperti longsor, serta menjaga stabilitas ekosistem. Secara keseluruhan, mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi insinyur yang mampu merancang solusi lingkungan yang efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan pemahaman mereka tentang tanah. Selanjutnya yaitu ada contoh-contoh pengaplikasian ilmu rekayasa tanah di bidang teknik lingkungan. Contoh yang pertama yaitu pengelolaan air tanah. Rekayasa tanah digunakan untuk memahami bagaimana air tanah bergerak melalui lapisan tanah dan bagaimana untuk menjaga kualitas dan kuantitas air tanah. Ini penting dalam menjaga sumber daya air yang aman dari pencemaran limbah atau bahan kimia berbahaya. Seperti yang ada pada gambar tersebut, untuk daerah yang belum mendapatkan pelayanan air bersih dari PAM, umumnya mereka masih menggunakan pengolahan air tanah. Sehingga pengelolaan air tanah yang baik dengan pendekatan rekayasa tanah sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Selain menjaga ketersediaan air bersih bagi manusia, pengelolaan ini juga melindungi ekosistem dan mengurangi risiko penurunan kualitas air akibat pencemaran. Contoh yang kedua yaitu remediasi tanah tercemar. Pada lahan yang terkontaminasi oleh polutan seperti area industri atau bekas tambang, rekayasa tanah diterapkan untuk merancang metode pembersihan atau remediasi tanah. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik tanah, dapat dilakukan beberapa teknik yang digunakan untuk menghilangkan atau mengisolasi kontaminan agar tanah bisa digunakan kembali dengan aman. Seperti yang sudah ditunjukkan dalam gambar tersebut, gambar ini menunjukkan sebuah ekskavator konstruksi besar menghilangkan tanah yang terkontaminasi dari lokasi bekas di mana kegiatan industri atau komersial yang mungkin telah meninggalkan kontaminasi atau polusi kimia di lahan tersebut. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.